sahabat Nabi, bagaimana mereka mengabadikan cintanya, menampakkan kecintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Sayyidina Abu Dujanah, ketika dia melihat Rasulullah terpisah dari induk pasukan dan ada 200 orang mengepung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dia cara melindungi Nabi? Dia korbankan punggungnya, dia peluk Nabi dan dia biarkan panah-panah menancap dan pedang-pedang menusuk punggungnya sampai di punggung Abu Dujanah ini terdapat 70 sampai 90 luka. Di antaranya tusukan pedang, sabetan pedang, tusukan tombak dan anak panah. Ada juga 10 orang sahabat-sahabat Nabi ketika Rasulullah terpisah diserang oleh 200 orang, itu ada 10 orang Ansor bersama Nabi. 10 orang Ansor bersama Nabi dan 2 orang Muhajirin. Ketika 200 orang yang menyerang Nabi secara serentak, Rasulullah berkata, siapa yang bisa menghadang mereka, menahan laju mereka, dan aku jamin surga untuknya. Saya ya Rasulullah, kata orang sahabat Ansor. Maju 1 orang, wafat. Siapa lagi? Saya Rasul, sampai habis tuh 10 orang. Rasulullah nangis melihat mereka. Alangkah tulusnya sahabat-sahabat kita, kata Rasulullah. Lalu setelah itu majulah Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah berperang laksana pahlawan yang luar biasa. Laksana benteng ketaton, bisa menghadapi 200 orang itu. Walaupun luka sekujur badannya, dia tetap tidak rasakan itu. Dan akhirnya sampai tangannya kena sabetan pedang dan dia mengatakan kata beliau, karena jarinya putus. Lalu dibilang dua luka seluruh tubuh. Lalu kata Rasulullah, ditegurnya, wahai Thalhah, kenapa kau katakan andaikan engkau mengatakan bismillah atau sebut nama Allah, niscaya kau melihat malaikat-malaikat di sekitarmu menyalamimu dan mengucapkan salam kepadamu. Sayangnya bila bilang jadi ini kalau mengeluh itu mengurangi derajat. Harusnya melihat malaikat, enggak lihat. Lalu yang aneh lagi, ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Waqqas. Di situ dia tempat busurnya udah habis dah. Udah habis, tinggal satu busur yang hilang besinya, tinggal kayunya doang. Lalu Rasulullah berkata, irmi ya Sa'ad, panah Sa'ad, diambilnya. Padahal tinggal satu di panahnya. Lalu irmi ya Sa'ad, Rasulullah nyuruh panah, diambilnya ada lagi. Setiap diambil ada, nggak habis-habis tuh. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Dan ada satu orang sahabat Nabi juga, namanya Hanzalah. Yang hebat nih, Hanzalah itu malam itu baru pengantin baru. Pertama ngumpul sama istrinya, baru nikahan siangnya. Lalu dia ngumpul sama istrinya, ketika lagi ngumpul sama istrinya tiba-tiba ada panggilan pedang, ya fursanallah halummu, wahai kuda-kuda Allah kumpul. Didorongnya tubuh istrinya, ditinggalkannya ada istri tersayangnya. Lalu diambil baju perang, ambil pedang, nggak sempat mandi langsung perang. Lalu dia berperang dan ditakdirkan mati dalam perang itu si Hanzalah ini. Lalu para sahabat ketika itu belum tahu sebabnya, ada hujan lokal, hujannya segini doang nih. Tapi dibiarin kan. Nah, setelah selesai perang, orang kafir udah pulang ke rumahnya, Nabi merintahkan supaya korban-korban perang dikumpulin. Lalu jumpalah namanya Ibnu Rafi, Sa'ad Ibnu Rafi, dalam keadaan sekarat. Ini cinta nih. Ketika sekarat, Rasul berkata, cari Sa'ad Ibnu Rafi, kata Rasulullah, cari. Sa'ad, apa kabar kamu? Surga untuk mukjizat. Dia nggak peduli lukanya, nggak peduli. Ditanya, bagaimana Rasulullah? Yang ditanya cuma kekasihnya Rasulullah yang ditanya. Dia nggak ingat luka. Aku luka, aku sakit. Enggak ada. Yang ditanya, bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah baik-baik saja, kata Sa'ad. Lalu Sa'ad berkata, sampaikan salamku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku sudah melaksanakan janjiku untuk menjaganya sampai ajalnya. Lalu wafat dia. Dicari ke korban perang, jumpalah si Hanzalah tadi saya ceritain waktu pengantin baru, lagi dalam keadaan basah kuyup. Dia seorang, di antara korban perang hanya dia seorang yang basah. Lalu mereka lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah kumpulkan korban-korban perang dan kami temukan jasad Hanzalah dalam keadaan basah. Rasulullah tersenyum walaupun dalam keadaan berduka kan. Lalu Rasulullah kata, si Hanzalah itu dimandikan malaikat. Kalau pengen tahu ceritanya tanya istrinya. Dia berangkat dalam keadaan junub, keadaan baru ngumpul, dan Allah nggak mau Hanzalah menghadap Allah dalam keadaan junub. Dimandiin malaikat sudah menghadap Allah dalam keadaan suci.
Dan ajang ketiga saya tutup dengan ini namanya yang dibilang Ustaznya Mus'ab bin Umair tadi. Mus'ab bin Umair itu lelaki paling perlente, paling ganteng, paling keren di kota Mekah. Nggak ada yang lebih keren dari dia. Bajunya bagus-bagus dan parfumnya parfum kelas nomor wahid. Jadi orang bisa tahu bahwa si Mus'ab lewat di sini karena orangnya udah gak ada, bau parfumnya masih ada. Saking yahudnya parfum dia, saking gantengnya. Kalau nggak sutra dia nggak pakai, kalau nggak parfum merek itu dia pakai. Tapi ketika dia setelah itu waktu dia masih jahiliyah, masih kafir, setelah Islam ditemukan dia wafat di sini di Uhud ini, ternyata bajunya gak cukup untuk menutup tubuhnya. Kalau dia ditarik ke atas nampak kakinya, kalau ditarik ke bawah nampak kepalanya. Akhirnya Rasulullah perintahkan supaya baju itu digunakan untuk menutup kepalanya, sementara kakinya ditutup dengan daun. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Itu saya ceritakan supaya kita menghayati bagaimana cintanya Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah, dan semoga kita dapat berkahnya, menurun jiwa kepahlawanan mereka ke kita dan anak cucu kita semua. Menurun keimanan mereka kepada kita dan anak cucu kita semuanya, kepada murid-murid kita semuanya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang pecinta Rasulullah SAW, pecinta sahabat-sahabat Rasulullah SAW di hidup kita sampai mati, kita dan anak cucu kita. Bisirril Fatihah.